Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita taufik, sehingga dengan taufiknya kita masih bisa melakukan atau bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim, di antaranya yang barusan kita kerjakan, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan ini adalah satu nikmat yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena pada bersamaan dengan kita sholat subuh, banyak orang yang masih tertidur. Bersamaan dengan kita sholat subuh, banyak orang yang masih dalam kesibukannya, entah di pasar, entah di mana. Bahkan bersamaan dengan kita sholat, banyak orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Waliyahzubillah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh. Nam ikhwan a'azani Allahu wa iyyakum, kita kembali lagi di pelajaran tajwid. Kita masih seputar di bab yang pertama, yaitu an-naqlus sauti lil Qur'anil Karim. Kita sedikit review pelajaran yang telah lalu, ya. Penukilan Al-Qur'an Al-Karim melalui suara, ya. Di sini ada 3 tahapan penukilan Al-Quran melalui suara. Ya, ini sudah dibahas kan? Ya, tapi kita review pelajaran yang lalu dulu supaya nanti kita nyambung pelajaran berikutnya. Yang pertama, ya, Nazala Jibrilu alaihi salatu wassalam bil Qur'anil azim ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfadhihi wa ma'anihi wa kulli ma yata'allaqu bihi. Yang pertama adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam nazala, turun, ya, bil Qur'anil azim, dengan membawa Al-Quran yang agung ini. Ya, malaikat Jibril turun dengan membawa apa? Al-Quran yang agung ini ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bi alfadhihi, dengan lafaz-lafaznya, dengan lafaz-lafaznya. Apa lafaz itu? Kalimat-kalimatnya, lafaz yang diucapkan, ya. Wa ma'anihi, dengan makna-maknanya, ya. Selain dengan lafaz, juga dengan maknanya. Wa kulli ma yata'allaqu bihi, dan seluruh apa yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya. Ini malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, ya, membawa Al-Qur'an yang agung ini, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dengan lafadznya saja, tapi dengan maknanya, dengan apa? Apa yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, masih ingat ya kemarin tentang ayat atau wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, sampai 5. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berujlah. Apa ujlah? Menyendiri di gua Hira. Nah, ini malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan Al-Qur'an yang agung ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafadznya, dengan maknanya, dan semua apa yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Kemudian tahapan yang kedua, talaqqas sahabatu al-kiram min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana
wa 'aduhu amamahu hatta aqarrahum alaihi. Para sahabat Nabi, kemarin apa sahabat? Pengertian sahabat? Orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu langsung dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi bukan sahabat. Tapi bertemu langsung dengan Nabi, tapi dia tidak masuk dengan sahabat Nabi, tidak tergolong sahabat Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Dia tidak termasuk sahabat. Kenapa? Dia meskipun hidup di zaman Nabi, berdampingan dengan Nabi, keluarganya Nabi, akan tetapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak tergolong kata sahabat. Ada orang yang hidup di zaman Nabi, kemudian dia beriman kepada Nabi, akan tetapi dia tidak disebut dengan sahabat. Tabi'in. Siapa? Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Nabi, tapi dia tidak disebut dengan sahabat. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat langsung siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sahabat ini adalah orang yang dijamin masuk surga. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Banyak. Ya, pokoknya sahabat ini adalah generasi emas umat Islam. Para sahabat bertalaki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dari mulut Rasulullah. Min fami Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aduhu, kemudian mereka mengulang-ulanginya, ya, mengulang-ulangi Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini kita pelajari, ya, tidak boleh otodidak, harus dengan guru. Loh, mereka yang notabene yang latar belakangnya orang Arab saja masih belajar, ya, kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang bukan orang Arab. Wa aduhu amamahu, kemudian mengulang-ulangnya di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta aqarrahum alaihi, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui bacaannya. Ya, bacaannya benar. Ya. Jadi ketika kalian bertalaki atau belajar sama ustadz, ya, terus ustadznya banyak mengoreksi bacaan kalian, banyak menyalahkan, banyak mengoreksi, banyak mentashi, membenarkan. Ya, kalian jangan sampai patah semangat. Emang seperti ini belajar itu. Ya. Orang sahabat aja diulang-ulang terus di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ustaz ini aki nyalai, maning-maning salah. Wis mending sama Bang Ibrahim Bella, sing gampang misalkan. Ya. Jangan. Ya. Terus semangat sampai kalian lancar, sampai kalian bisa. Ya, seperti itu. Paham ya? Kemudian tahapan yang ketiga, setelah Al-Quran ini, setelah Malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, para sahabat bertalaki, belajar langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tahapan yang ketiga, naqala ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Qur'ana ila man ba'dahum bitariqati nafsiha wa hakadha hatta wasala ilaina. Ya. Dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran ila man ba'dahum, kepada orang yang setelah mereka. Ya. Setelah mereka
Ya. Bitariqati nasiha, dengan cara yang sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka. Duduk di hadapan guru, membacanya, kemudian gurunya membenarkan, mentasdihinya. Kalau salah diulangi lagi, terus mencontohkan gurunya seperti ini, ya. Terus seperti itu Al-Qur'an, ya. Wa hakadha hatta wasala ilaina, dan seperti inilah cara Al-Qur'an disampaikan, hatta wasala ilaina, sampai Al-Qur'an ini kepada kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk bab berikutnya, yaitu guru-guru dari Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Syekh Aiman Rusdi Suwaid ini penulis kitab Tajwid Musawwar. Ya. Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Ya, yang seperti Ustaz katakan bahwasanya Al-Qur'an ini tidak bisa dipelajari dengan otodidak, otomatis dengan adanya guru. Semua agama itu tidak bisa dipelajari, semua pelajaran agama Islam itu tidak bisa dipelajari dengan otodidak, harus dengan guru supaya pemahaman kita pemahaman yang benar. Nah, siapa saja sih guru Syekh Aiman Rusdi Suwaid? Ya. Dan beliau ini lahir di mana? Di Mesir. Ya, Syekh Aiman Rusdi Suwaid ini lahir di Mesir. Suyukhi alladhi qara'tu alaihimul Qur'anul azim. Kata Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ini syekhku, ini guruku yang qara'tu, saya membaca kepada mereka Al-Qur'an Al-Azim. Nah, Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya, hafizahullah, menyetorkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an yang pertama adalah kepada seorang ulama yang bernama Muhyiddin. Ya, kepada seorang ulama yang bernama siapa? Muhyiddin Al-Qurdi, yang beliau ini wafat pada tahun 1430 Hijriah. Ya, 1430 Hijriah. Berarti belum lama. Sekarang 1400 berapa? 6. Nah, ini 1430 Hijriah. 1430 Hijriah. Berarti 16 tahun yang lalu meninggal. Ya, gurunya Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Kemudian Syekh Aiman Rusdi Suwaid juga, beliau belajar Al-Quran kepada seorang ulama yang bernama Muhammad ibnu Toha As-Sukkari. Muhammad bin Toha As-Sukkari, yang mana beliau wafat pada tahun 1429. 1429 Hijriah. Berarti 1 tahun sebelum Muhyiddin Al-Qurdi. Ya. Kemudian Syekh Aiman Rusdi Suwaid juga, ya, membacakan Al-Quran atau belajar Al-Quran kepada seorang ulama yang bernama Abdul Aziz Uyun As-Sud. Abdul Aziz Uyun As-Sud, yang mana beliau wafat pada tahun 1399. 1399 Hijriah. Berarti berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun dari Syekh siapa? Muhammad ibnu Toha. 30 tahun yang lalu. Ya, mungkin Syekh Aiman masih remaja, masih kecil.
ya bertalaki, belajar. Kemudian Syekh Aiman juga membacakan Al-Quran atau belajar Al-Quran kepada seorang guru yang bernama Ahmad Az-Ziyad, Ahmaduz Ziyad, ya, seorang ulama yang meninggal pada tahun 1424, 1424 Hijriah. Ya, berarti meninggal duluan siapa? Abdul Aziz Uyun Sud. Kemudian saya Aiman juga belajar Al-Quran kepada seorang ulama yang bernama Ibrahim Asy-Syahatah As-Samadudi. Ya, Ibrahim Asy-Syahatah As-Samadudi, yang meninggal pada tahun 1429 sama. Ini 1429 Hijriah. Berarti 1429 Hijriah ini Yaumul Hazan bagi Syekh Aiman. Hari tahun berduka pada bagi Syekh Aiman Suwaid. Kenapa? Karena kehilangan dua orang gurunya. Ya. Kemudian Syekh Aiman juga belajar atau bertalaki kepada seorang guru yang bernama Utsman Amiris Sayyid. Ya. Utsman Amiris Sayyid. Ya. Yang meninggal pada tahun 1408. 1408 Hijriah. Ya. Nah, ini berarti ada berapa orang guru? 6. Ya, 6 orang guru setelah orang tuanya. Otomatis guru pertama itu siapa? Orang tua. Iya kan? Orang tua yang mengajarkan alif, bata, sajim itu orang tua, ya. Ya. Terus mengajarkan kita bicara itu siapa? Orang tua. Ya. Ajarin kita ngomong, ya, orang tua. Nah, ini tradisi para ulama. Jadi kita belajar jangan sampai hanya dengan satu guru saja. Setelah belajar di satu guru, kita pindah ke guru lain. Jangan sampai belum selesai kita sudah pindah. Ya, pindah ke guru yang lain. Ya, selesai. Allah taala alam bisawab, mungkin sampai di sini dulu, ya. Jadi hikmahnya, ya, setelah kita melihat ini, kita harus banyak belajar kepada guru-guru. Jangan sampai kita dicukupkan dengan satu orang guru saja. Bisa saja guru yang pertama memiliki keterbatasan, ya, atau memiliki kekurangan, bisa disempurnakan dengan guru yang kedua. Bisa jadi guru yang kedua memiliki keterbatasan, ya, bisa disempurnakan guru yang ketiga, dan seterusnya. Ya. Allah taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan diambil Al-Qur'annya.